Halo, apa kabar semua? Balik lagi bersama aku Nurul di channel Raw Raif. Nah, kali ini aku tampil dengan wajah baru. Anak BookTube pasti tahu, merchandise yang aku pakai ini adalah sebuah trial dari merchandise BookTube ID. Dan ini adalah salah satu merchandise-nya yang kebetulan didesain oleh Kak Stepi Books Corner. Bisa di-follow Instagramnya dan juga subscribe channel YouTube-nya. Nah, ini adalah salah satu merchandise BookTube Indonesia yang nanti akan dipasarkan ke member BookTube ID maupun di luar sana. Jika kalian nanti ingin memesan, nantikan infonya di Instagram BookTube ID. Di video kali ini aku akan mereview sebuah buku dari Kak Rama, yakni bukunya Tiga Dunia. Buku ini adalah buku fiksi bergenre fantasi, dan ini adalah salah satu buku fantasi lokal, yakni yang ditulis langsung oleh penulis Indonesia. Dan buku ini sangat-sangat menakjubkan sekali karena dunianya yang dibawa oleh Kak Rama itu sangat bagus sekali. Karena kebanyakan buku-buku fantasi yang bagus itu biasanya dari luar negeri. Nah, tapi kali ini buku fantasi dibawakan langsung oleh penulis lokal, yakni Kak Rama Nugraha. Buku setebal 580 halaman ini menceritakan tentang seorang Datan Woodward sebagai tokoh utama yang ingin menjadi seorang royan. Nah, apa sih royan itu? Nah, ini kan sudah dijelaskan bahwasanya novel Tiga Dunia ini adalah novel seorang pencuri, Tiga Dunia atau si pencuri. Pada suatu hari, ketika Datan berumur 7 tahun, dia bertemu dengan seorang Ana. Ya, dia mengaku sebagai salah satu royan dan dia mampu menidurkan orang-orang yang berada di sebuah pasar malam. Kemudian dia penasaran dengan sosok Ana tersebut hingga dia berambisi sekali untuk menjadi seorang royan. Kemudian Datan berlatih dengan ayahnya, Matan Woodward juga. Dia ingin sekali menjadi seorang royan dan bagaimanapun caranya agar ia menjadi seorang royan karena penasaran siapa sih Ana yang selama ini membuat Datan itu penasaran sekali menjadi seorang royan. Kemudian ayahnya, Matan Woodward, dengan senang hati berusaha melatih Datan untuk menjadi seorang royan, karena menjadi seorang royan itu diperlukan fisik yang kuat juga, kemudian mentalnya dia harus siap betul ketika dia dinobatkan menjadi seorang royan. Maka ayahnya pun melatih Datan dengan salah satu bela diri yang bernama Arni. Nah, bela diri itu sangat terkenal sekali dan ayah Datan salah satu orang yang bisa menguasai bela diri yang bernama Arni. Nah, kemudian singkat cerita, ketika ia sudah menjadi royan berumur 22 tahun dan dia ditugaskan untuk mencuri permata zoo yang sangat misterius, dan sebenarnya itu adalah bukan tugas untuk Datan, tapi dan Kaisar Irirana, yakni seorang pemimpin persaudaraan royan. Dia adalah salah satu orang yang kesan pertamanya itu sangatlah berbeda ketika dia tahu siapa Kaisar Irirana sebenarnya. Kalau kalian penasaran bisa baca selengkapnya di buku ini. Saat dia mendapatkan tugas pertamanya untuk mencuri permata zoo, dia sudah merencanakan bagaimana dia akan mengambil permata tersebut. Namun naasnya dia bertemu dengan seorang Nimeria yang akhir-akhir ini menjadi bahan gosip di daerah Fardas. Ya, kalau nggak salah di daerah Fardas. Nimeria juga membutuhkan permata yang sama, dan dia memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan sehingga dia mampu membunuh orang-orang yang cukup terkenal atau yang menjadi pengawal, istilahnya seorang pemimpin di wilayah Fardas tersebut. Nah, kemudian sebelumnya Datan ini termasuk orang yang angkuh dan meremehkan segala hal. Jadi dia sebelumnya kan dia seperti mendapatkan pretest gitu untuk masuk royan ini. Dia mikirnya gitu ya, mungkin dia bisa berhasil gitu untuk mencuri permata zoo. Namun sayangnya hal itu membuat Datan bertemu dengan seorang Nimeria yang pada akhirnya terjadilah sesuatu yang sangat tidak diinginkan.
apakah Datan berhasil mencuri permata Zu atau tidak? Kalau kalian penasaran, bisa baca bukunya. Karena kalau menceritakan secara detail, ya bisa-bisa cerita ini jadi spoiler gitu. Oke, nah nanti pada suatu hari, 3 dunia yang dimaksud dalam buku ini adalah ada dunia yang pertama itu ada permukaan, kemudian ada dunia bawah, dan yang terakhir itu ada dunia dasar. Di buku pertama ini, Ramanugraha menceritakan bagaimana kehidupan di dunia permukaan. Ternyata buku ini sepertinya akan menjadi buku yang bersambung dan saat ini sedang ditulis oleh beliau dan akan segera terbit buku yang kedua sepertinya. Semoga saja cepat terbit ya, karena saya sangat penasaran sekali apa yang terjadi selanjutnya, karena di buku pertama ini banyak sekali hal-hal yang tidak terselesaikan. Salah satunya adalah Anna yang mengaku seorang Royan kepada Datan, namun tidak ada pembahasan detail ketika dia menjadi seorang Royan, dia belum bertemu dengan Anna tersebut. Nah, kemudian dia juga diberi sebuah kertas oleh Sami. Sami ini temannya Datan, dia adalah orang Royan 2. Jadi Royan itu ada tingkatannya gitu. Kalau pertama masuk itu Royan 3, kemudian Royan 2 dan Royan 1. Nah, si Sami ini, si Royan 2 ini dia mendapatkan tugas untuk membunuh Nymeria tersebut. Naasnya, ya akhirnya dia tidak bisa membunuh Nymeria. Kemudian dia memberikan kertas kepada Datan yang berisikan kode atau apa. Nah, itu juga tidak dibahas dalam buku ini. Masih menggantung gitu ya. Nah, mungkin akan nanti lebih diulik lagi di buku yang selanjutnya. Intinya, Datan akan berpetualang ke dunia bawah dan melanjutkan kisah perjalanan Datan di buku yang kedua. Semoga bukunya cepat terbit. Nah, kemudian untuk pendapat saya mengenai buku ini adalah buku ini cukup menarik untuk kelas fantasi lokal yang ditulis oleh penulis Indonesia, dan saya sangat suka karena di sini juga terdapat peta seperti ini yang biasanya terdapat di buku-buku fantasi luar negeri. Menurut saya saat membaca buku ini pertama kali, bab pertama, saya merasa agak bosan ya. Jujur, sebenarnya saya merasa agak bosan karena alurnya membingungkan untuk yang pertama. Namun setelah lama-lama dibaca, sering membaca konsisten, dan akhirnya bukunya selesai juga setebal 580 halaman ini. Kemudian setelah saya membaca agak lama dan mendalami ceritanya, ternyata ceritanya cukup menarik dan saya sangat ingin cepat-cepat menyelesaikan cerita ini. Dan saya ingin cepat-cepat menyelesaikan buku 3 Dunia karya Ramanugraha karena sangat keren sekali banget. Imajinasi pengarangnya itu sangat luar biasa gitu. Dia bisa membuat dunia yang sebegitu detailnya. Nah, kelemahannya itu karena ceritanya yang sangat detail, jadi kita tahu dan bisa membayangkan bagaimana cerita yang sebenarnya yang dimaksud oleh penulis. Nah, dari situ imajinasi seorang pembaca pasti bisa menebak ya bagaimana imajinasi seorang pembaca. Karena alurnya yang sangat detail tersebut, sehingga membuat aku yang membacanya itu terkesan agak lemot ya. Ya, terkesan agak lemot karena memang menurut beliau, menurut Kak Rama, ceritanya memang dibuat sedetail mungkin, dan nanti di buku keduanya itu ceritanya lebih kompleks lagi konfliknya. Wah, jadi penasaran nih bagaimana kelanjutan buku dari 3 Dunia karya Ramanugraha. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you for watching.